Banda Neira merupakan salah satu dari 10 pulau vulkanik di Kepulauan Banda, Provinsi Maluku. Di balik keindahan alamnya, Banda Neira pernah menjadi daerah penghasil rempah satu-satunya di dunia. Sekitar 500 tahun lalu, nilai segenggam pala setara dengan segenggam emas. Karena itu, Banda Neira menjadi tempat pertama di Nusantara yang dikuasai Belanda sebelum ke Batavia. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai host. Pada episode kali ini, kami menampilkan promosi dan informasi seputar destinasi wisata Pulau Banda dan Pulau K di Provinsi Maluku. Keindahan alam Banda Neira tidak perlu diragukan lagi. Sebagai surga di timur Indonesia, Banda Neira memiliki pemandangan alam eksotis dan masih terjaga hingga sekarang. Tak hanya keindahan laut yang berkilauan mengelilingi setiap sudut Banda Neira, namun juga terumbu karang dan kekayaan bawah lautnya yang membuat Banda Neira menjadi tempat menyelam yang diakui secara internasional. Belum lagi adanya peninggalan situs bersejarah yang akan membawa kita mengenal lebih dalam keindahan Banda Neira sebagai daerah yang pernah diperebutkan bangsa Eropa. Pada episode ini, kami akan berbincang dengan tur operator pelaku pariwisata Indonesia, Bapak Cesar Yupasa, owner dari PT Likes Baronda Indonesia, dan juga adalah koordinator wilayah IINTOA, Maluku, dan Papua. Selamat pagi Pak Cesar, selamat bergabung kembali di acara Bincang Pariwisata dengan Podcast Pariwisata Indonesia. Selamat pagi, selamat ketemu lagi pemirsa dan pendengar di Podcast Pariwisata Indonesia. Baik Pak Cesar, pada kesempatan diskusi kita kali ini, saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar untuk mengetahui lebih dalam mengenai Pulau Banda Neira dan Pulau K. Pulau Banda adalah salah satu pulau yang berada di Provinsi Maluku yang sudah sejak lama cukup terkenal dengan wisata baik sejarah maupun lautnya. Sehingga untuk berkunjung ke Pulau Banda, para tamu harus terbang dan stop di Pulau Ambon, kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kapal feri ke Pulau Banda Neira. Baik, menarik sekali. Mari kita kupas mengenai destinasi wisata. Tolong Pak Cesar ceritakan mengenai Gereja Tua Banda Neira, Pak. Silakan. Gereja Tua berada di Pulau Neira yang dibangun Belanda pada abad 19 dengan beberapa keunikan yang ada. Yang awalnya itu Belanda mencari lokasi cukup sulit untuk membangun gereja karena penduduk Banda bermayoritas beragama Islam. Kemudian bentuk dari gereja tua dengan pilar-pilar di dasar yang cukup unik dengan marmer-marmernya, tetapi juga karena gereja tua, lokasi gereja tua itu sebenarnya adalah bekas kuburan Belanda, sehingga di ubin daripada gereja tua itu tertulis pembesar-pembesar Belanda yang meninggal pada saat berperang melawan masyarakat Banda Neira di Pulau Banda. Ya, menarik sekali. Pak Cesar, bisa tolong juga elaborasi mengenai rumah Kapten Kul? Rumah Kapten Kul adalah rumah seorang kapten Inggris yang datang untuk menyerang Belanda dan
pada saat awalnya itu mereka menang, sehingga Kapten Christopher Kerr sempat menetap di Pulau Banda. Namun setelah itu Belanda datang dengan pasukan yang cukup besar dan kembali menyerang Inggris dan akhirnya kalah. Ya. Dan Inggris harus angkat kaki dari Pulau Nira. Namun pada saat itu juga Inggris masih bertahan di Pulau Run dan Pulau Ai. Dan akhirnya Belanda melakukan perjanjian Breda sehingga keluarlah Inggris dari Pulau Banda. Ya, ya. Pak Caesar, sebelum era tersebut itu sudah terbangun ada satu benteng bernama Benteng Belgika. Kalau tidak salah di abad ke-16. Silakan Pak Caesar ceritakan mengenai Benteng Belgika ini, Pak. Baik. Di Pulau Nera ada beberapa benteng, salah satunya itu adalah Benteng Belgika yang dibangun Portugis dan direnovasi oleh Belanda. Benteng berbentuk segi 5. Ini merupakan benteng yang cukup besar setelah dibangun Benteng Nassau 1607. Dan di benteng ini memiliki beberapa ruang, baik ada ruang tempat tidur serdadu maupun juga tempat penyiksaan dan juga tempat ibadah. Namun mereka punya bangunan-bangunan yang cukup tinggi dalam bentuk 5 sisi, sehingga dari benteng inilah maka Belanda bisa memantau seluruh aktivitas pelayaran, baik dari timur, barat maupun selatan Pulau Banda. Dan benteng ini juga sampai sekarang masih utuh, walaupun sudah pernah direnovasi. Ya, menarik sekali. Saya juga pernah mendengar mengenai Istana Mini. Tolong diceritakan mengenai Istana Mini ini, Pak Caesar. Istana Mini adalah satu bangunan yang dulunya Belanda bangun sebagai pusat pemerintahan untuk Pulau Banda, di mana dari 10 pulau yang ada di Banda, maka Istana Mini adalah kantor pemerintahan yang di dalamnya itu tinggal seorang gubernur Belanda. Kemudian di samping kanan daripada rumah Istana Mini itu ada rumah asisten Amiral Belanda. Dan di bagian kirinya juga ada beberapa ruangan-ruangan yang dipergunakan untuk perkantoran. Sekaligus di dalam Istana Mini ada patung Willem III. Yang mana sebenarnya patung Willem III adalah seorang yang sangat dekat dengan orang Banda, dan karena saking dekatnya maka mereka membuat patung dan menaruh patung Willem III itu di samping Istana Mini. Kita baru saja bercerita mengenai sejarah para penjajah. Di masa Perang Kemerdekaan ada beberapa tokoh yang pernah tinggal di Banda Neira, atau saya sebutkan sebagai pernah diasingkan ke Banda Neira. Tentunya semua pemirsa pernah mempelajari sejarah, ada rumah pengasingan Sultan Syahrir. Kemudian juga ada rumah pengasingan Bung Hatta. Silakan Pak, saya ceritakan mengenai kedua rumah pengasingan ini. Seperti tertulis dalam sejarah, Bung Syahrir dan Bung Hatta pernah diasingkan Belanda ke Banda Neira sebelum kemerdekaan. Awalnya mereka dibuang ke Digul dan kemudian dibuang ke Pulau Banda. Nah, Syahrir dan Hatta mempunyai dua rumah yang berbeda, dan yang paling unik bagi Bung Hatta yaitu beliau datang dengan 12 koper yang berisi buku. Dalam perjalanan dengan Bung Hatta dan Sultan Syahrir tidak tahu apa yang dibawa oleh Bung Hatta. Namun setelah di Banda Neira, baru Sultan Syahrir mengetahui kalau di dalam koper itu semua berisi buku-buku. Dengan arti bahwa Bung Hatta datang ke Banda Neira membawa 12 koper berisi buku. Nah, setelah di Banda Neira, Bung Hatta membangun sebuah sekolah dan mulai mengajar anak-anak
di Banda Neira. Tadi kita cerita mengenai sejarah. Sekarang kita cerita mengenai objek wisata. Tolong ceritakan mengenai lava flow. Di Banda Neira mempunyai satu gunung berapi yang meletus pada tahun 1988. Dan dari hasil letusan itu muncul satu lokasi areal snorkeling yang cukup baik yang kita namanya itu lava flow. Lava adalah hasil erupsi daripada gunung api yang turun dan sampai ke dalam laut. Dari situlah muncul pertumbuhan karang yang cukup cepat sehingga objek wisata itu cukup terkenal dan cukup dekat dari Pulau Neira. Maka bagi pengunjung yang senang snorkeling bisa dalam waktu 15 menit dari Pulau Neira bisa sampai di lava flow. Oke, bagaimana dengan Pulau Ai? Nah, Pulau Ai, perjalanan ke Pulau Ai dari Pulau Neira memakan waktu 30 menit. Di Pulau Ai juga memiliki satu benteng, namanya Benteng Refange. Dan di Pulau Ai juga memiliki cakalele adat. Dan salah satu lokasi snorkeling yang cukup terkenal, di mana mempunyai keunikan karang dan juga mempunyai tebing-tebing batu yang cukup menarik. Nah, dari Pulau Ai, maka kita bisa melihat Pulau Nailaka dan juga Pulau Run. Sekarang kita bicara mengenai objek wisata, Pak Caesar. Dari literasi yang didapatkan oleh tim podcast pariwisata Indonesia, diketahui Inggris dan Belanda saling berebut Kepulauan Banda karena rempah-rempah. Itulah sebabnya kini masih banyak peninggalan sejarah yang sangat layak untuk dikunjungi. Silakan Pak Caesar jelaskan mengenai perpaduan antara destinasi sejarah dengan destinasi alam yang begitu menakjubkan. Silakan Pak Caesar. Untuk mengunjungi Pulau Banda Neira, kita bisa melakukan kunjungan dengan waktu 5 hari 4 malam. Pada saat Anda terbang dan tiba di Pulau Ambon, Anda akan diangkut dengan kapal feri yang akan berangkat pada malam hari sekitar jam 9 malam. Perjalanan 10 jam ke Pulau Banda akan membawa Anda tiba pada pagi hari. Nah, setelah pagi hari kita check-in di hotel di Banda Neira, kemudian kita melakukan city tour. Kita akan mengunjungi Benteng Belgika, Benteng Nassau, Rumah Pengasingan Bung Sari, Rumah Pengasingan Bung Hatta, Istana Mini, dan kemudian kita kembali ke hotel untuk makan siang, dan sore hari kita mengunjungi lava flow untuk melakukan snorkeling, di mana di sana Anda bisa menjumpai penyu, Anda juga bisa menyempuh bumphead fish, dan juga ikan-ikan lain yang cukup menarik untuk menyenangkan hati Anda. Di sore hari setelah dari lava flow, kita kembali untuk beristirahat di hotel yang sudah kita pilih untuk menginap di Banda Neira. Ya. Keesokan harinya kita akan lanjut ke island hopping, yaitu Pulau Ai, Pulau Run, dan Pulau Nailaka. 3 pulau ini saling berdekatan, yaitu untuk mencapai pertama ke Pulau Ai, kita bisa menelusuri ke kehidupan masyarakat di Pulau Ai, kita juga bisa mengunjungi Benteng Refange, kita juga bisa melihat pohon kenari dan perkebunan pala yang cukup lama, dan kita masih memiliki satu pohon kenari yang berumur 400 tahun. Dari Pulau Ai, kita bisa memilih Pulau Run sebagai tempat snorkeling yang cukup menarik, di mana Pulau Run memiliki sejarah pertukaran antara Inggris dan Belanda dalam perjanjian Breda, tapi lokasi snorkeling memiliki juga salah satu lokasi snorkeling di mana Pulau Run memiliki perpaduan antara karang dan drop off yang cukup menarik.
dari Pulau Run, kita akan kembali ke Pulau Nailaka. Anda memiliki dan bisa bersantai di pulau kecil yang namanya Nailaka dengan pasir putih yang cukup panjang. Anda bisa membakar ikan, menikmati makan siang Anda, dan sore harinya kita pulang sambil menunggu sunset yang cukup baik kita bisa lihat dari ujung Pulau Banda besar sebelum kita kembali ke hotel. Full day tour, di mana Pulau Hatta adalah pulau yang memiliki pasir putih yang paling panjang yang ada di Kepulauan Banda. Di sana juga Anda memiliki spot-spot yang cukup menarik. Anda bisa temu ikan barakuda, black tip shark, Anda juga mendapat kumpulan bumphead fish, dan Anda memiliki kesempatan untuk melihat areal perkebunan yang ada di Pulau Hatta, dan juga apabila Anda tertarik untuk kegiatan diving, saatnya pada saat Anda akan mengambil tour diving, dan Pulau Hatta merupakan satu tempat yang cukup indah. Kemudian di hari ke selanjutnya, kita akan melakukan spice tour, di mana kita pergi ke Banda Besar, dan di sana kita melihat perkebunan yang cukup baik. Di sana juga ada benteng Hollandia, dan Anda akan merasakan bagaimana minum kopi dan teh kayu manis dan juga sirup pala di dalam perkebunan Banda. Anda pun akan mengunjungi salah satu perkenir yang memiliki rumah pengasapan yang dimana beliau sudah menjadi keturunan ke-13 dari orang Belanda yang tinggal di Banda Nira. Kemudian dari situ Anda kembali ke Pulau Nera untuk kita melakukan persiapan kembali ke kota Ambon. Nah, di kota Ambon di saat Anda tiba pagi hari, Anda masih mempunyai kesempatan untuk pergi ke Desa Amahusu. Di Desa Amahusu kita akan menunjukkan Anda dengan bagaimana melihat cara membuat sagu gula. Dan setelah Anda mencoba membuatnya, karena sagu gula yaitu bahan yang digunakan adalah sagu, kelapa, dan gula aren. Setelah itu Anda mencoba membakar sagunya hingga matang, dan Anda sendiri bisa mencicipi sagu gula yang Anda lakukan sendiri dengan kopi atau teh sambil diiringi tarian ukulele. Dan selanjutnya kita akan mengantar untuk kembali ke Airport Patimura dan kembali ke next destinasi. Silakan Pak Caesar ceritakan tentang daya tarik mengenai Pulau K. Pulau K adalah salah satu pulau yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara dengan memiliki daya tarik wisata untuk dikunjungi, yaitu pasir putih, Goa Hawang, permandian Efu, Pulau Bair, Pulau Murtafur, dan juga mempunyai Pulau K besar yang terkenal dengan air terjun. Silakan Pak Caesar ceritakan mengenai daya tarik keindahan pasir putih di Pulau K. Pulau K memiliki keindahan pasir putih yang cukup panjang, kurang lebih 6 km, dan juga pasir yang cukup halus di dunia. Kemudian Pulau K memiliki Goa Hawang. Goa Hawang adalah cerita penemuan antara petani yang dengan seekor anjing yang pada saat itu mencari air, dan dia menemukan air, ternyata airnya itu di dalam goa dan beracun. Pada saat anjing itu minum air dan anjing itu mati. Kemudian mempunyai permandian alami di mana ada air yang turun walaupun tidak bergunung namun cukup besar, sehingga masyarakat membuatnya itu sebagai tempat permandian masyarakat kampung. Juga memiliki beberapa pulau, salah satunya yaitu Pulau Bair, di mana Pulau Bair memiliki lekukan-lekukan yang cukup menarik, dan juga
kita bisa menggunakan perahu motor dengan jarak tempuh sekitar 45 menit dari Pulau Dula. Kemudian kita di Pulau K juga memiliki satu pulau yang pasir timbul di laut, yang itu namanya Ngur Tafur. Pasir yang terjadi dengan panjangnya kurang lebih 1 kilometer karena perputaran arus. Nah, Ngur Tafur juga kita sering mengatakan bahwa arus terputar dalam bahasa Indonesianya. Nah, setelah dari Ngur Tafur, kita bisa mengunjungi Pulau K besar dengan keindahannya air terjun. Namun dari Pulau K kecil menuju K besar membutuhkan waktu 2 jam dengan menggunakan speedboat atau kapal cepat. Oke, Pak Caesar, di Pulau K itu ada satu festival yang sangat menarik, yaitu Festival Metikei. Silakan Pak Caesar jelaskan mengenai festival yang sangat menarik ini. Silakan. Festival Metikei adalah satu festival di mana Meti dalam bahasa Indonesia adalah air surut. Di mana pada saat air surut yang cukup jauh, itu maka masyarakat berbondong-bondong turun ke laut untuk menangkap ikan. Karena pada saat Metikei itu pasang surutnya cukup tinggi dan banyak ikan yang tidak bisa pergi ke air lebih dalam, sehingga hanya terperangkap pada areal yang sudah surut itu. Bagaimana mengenai paket wisatanya, Pak? Berapa hari paket wisata Pulau K sebaiknya kita buat? Silakan. Untuk mengunjungi Pulau K, kita bisa membuat paket 4 hari 3 malam. Pada saat Anda dari Jakarta dan tiba pagi hari di Airport Patimura, Anda bisa melanjutkan penerbangan dengan menggunakan Wings Air dengan jarak tempuh 1,5 jam pada siang hari. Di saat Anda tiba di Airport Pulau K, Karel Sasitubun, kita mengantar untuk check-in di salah satu hotel di Pulau K, yaitu Hotel Grand Filia. Dari Hotel Grand Filia setelah check-in, kita di sore hari Anda memiliki waktu untuk pergi ke Pasir Putih di Desa Ngilngop, di mana pada sore hari Anda akan disuguhkan dengan coffee break dengan umbi-umbian yang dimiliki oleh masyarakat desa setempat, dan kemudian Anda menikmati sunset dari Desa Ngilngop. Setelah itu Anda kembali ke hotel untuk makan malam dan beristirahat. Pada besok harinya kita akan mengunjungi beberapa objek wisata, yaitu Goa Hawang, Permandian Evu, dan siangnya kita kembali untuk makan siang, dan kita melanjutkan perjalanan kita ke Pulau Bayer. Di hari ketiga, kita melakukan kunjungan ke Pulau Ngur Tafur. Di Pulau Ngur Tafur itu terjadi perputaran arus yang cukup unik sehingga menimbulkan pasir yang ada di dasar air muncul di permukaan, dan pasir putihnya itu berbentuk seperti ular. Dan di atas pasir putih itu ada beberapa burung laut yang selalu tinggal dan menetap di situ. Setelah dari Pulau Ngur Tafur dengan perjalanan kurang lebih 1,5 jam, kita kembali lagi ke Pelabuhan Devur untuk melakukan beberapa objek wisata lainnya, seperti kita pergi ke tempat Pasir Putih Desa Ngilngop, atau juga kita bisa ke Bukit Basbait di sore hari, dan kembali kita ke hotel untuk makan malam, di mana kita telah menyediakan kuliner, yaitu dari rumput laut, yaitu lat. Dan setelah itu kita beristirahat. Nah, setelah
pagi harinya di hari keempat, kita kembali menggunakan pesawat Wings pada jam 6.30 untuk kembali ke Airport Pattimura, dan dari Airport Pattimura kita kembali ke destinasi yang kita selanjutnya. Sebagai pelaku pariwisata putra daerah Maluku, tentu sudah sangat jelas keindahan Banda Neira dan Pulau K. Tetapi maaf, kenyataannya bagi para wisatawan era sekarang, para wisatawan zaman now, Raja Ampat lebih menonjol dibandingkan dengan Banda atau Pulau K. Silakan Pak Caesar titipkan pesan apa yang kurang pas sehingga hal demikian terjadi untuk bisa menjadi catatan kepada para pemangku pemerintahan agar destinasi wisata Pulau Banda dan Pulau K bisa disejajarkan dengan 5 destinasi unggulan. Silakan Pak Caesar. Apabila kita berbicara tentang Pulau Banda, kita selalu tertumbuk dengan masalah transportasi. Kenapa kita selalu terkebelakang? Karena transportasi menuju ke Pulau Banda masih belum diatur dengan baik. Walaupun sekarang ini kita memiliki 2 kapal pelni, 1 pesawat sejenis Kasa, dan juga kapal feri Bahtera Nusantara, namun transportasi atau jadwal untuk kapal menuju ke Pulau Banda itu cukup sulit. Sehingga kami sarankan kepada para pemangku, apabila mau menjadikan Banda menjadi lokomotif pariwisata seperti sebelum-sebelumnya, maka kita perlu serius untuk memikirkan Pulau Banda. Sekali lagi kami sampaikan bahwa fasilitas yang sudah ada cukup baik, namun jadwal keberangkatan dan kembali dari Pulau Banda sering berubah-ubah, sehingga kami sarankan untuk bisa kembali diatur lebih baik. Baik, terima kasih Pak Caesar. Waktu juga yang harus memisahkan kita di acara ini. Terima kasih Pak Caesar yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita bersama podcast Pariwisata Indonesia. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi para tour operator, travel agent, dan penikmat pariwisata. Salam hormat saya kepada tokoh senior pariwisata Indonesia, Putra Maluku, Bapak Tony Tomasoa, dan salam hangat kepada teman lama saya, rekan Karol Anaktototi. Saya Yongki Adiasa, pamit dan undur diri. Salam pariwisata Indonesia maju.